Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Siap untuk memuji nama Tuhan, amin Bapak Ibu. Siap untuk meninggikan namanya, amin. Kita mau katakan kalau Allah kita adalah Allah yang agung, Allah yang ajaib. Yes God. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yes God. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kita katakan tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Yes God. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yes God. Perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yes God. Yes God. Kau termulia Tuhan Yesus. Kau agung Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Yes God, besar perbuatan-Mu Bapa. Yes God. Saat ini kami datang Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami rendahkan hati kami Tuhan. Yes God. Kami berikan persembahan yang terbaik Tuhan. Yes God. Terima kasih Tuhan.
kebesaran Tuhan. Surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Mari Bapak Ibu kita menyembah Tuhan Allah kita terlebih dahulu. Kami menyembah-Mu Tuhan, Raja segala raja. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang pernah datang ke bumi ini, Allah yang telah bersama-sama dengan kami, yang kemudian mati, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit dan naik surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah. Itulah Allah kami yang kami sembah, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyembah-Mu Tuhan pada hari ini Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Katakan sekali lagi, tinggikan diri-Mu Tuhan. Yes, tinggikan diri-Mu, katakan, yes Lord. mengatasi langit, Kebesaran-Mu Tuhan, besaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. yes Lord. Kemuliaan-Mu Tuhan, Keagungan-Mu Tuhan, agungan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu, kudusan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan pada hari ini. Yesus Kristus, Raja segala raja, kami menyembah-Mu Tuhan pada hari ini. Bawa hati kami Tuhan tertuju kepadamu. Muliakan nama-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus Kristus, Yesus Kristus, Tuhan kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Kami memuja-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus Kristus, Allah kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk tenggelam Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan. Kami ingin memahami Tuhan, bagaimana kami Tuhan menjadi seorang pahlawan Tuhan, yang bergerak Tuhan, maju Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bawa kami Tuhan untuk mendapatkan isi hati-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabarnya semua? Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, minggu yang lalu kita sudah mendapatkan firman dari Bapak Gerhard, bagaimana keadaan zaman-zaman sekarang ini merupakan satu goncangan-goncangan yang akan terjadi baik bagi gereja maupun bagi dunia. Di dalam Ibrani 11 ayat 26 sampai 27 dikatakan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan
pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, goncangan itu akan terjadi bagi gereja Tuhan dan juga bagi dunia. Goncangan itu terjadi bagi gereja Tuhan sampai gereja menjadi sempurna untuk menjadi mempelai Kristus. 2 minggu yang lalu, Bapak Martinus membagikan di dalam Yoel 3 ayat 9-14, dikatakan demikian, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk berperang, gerakanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil maju, tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun, ya Tuhan, pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuaian. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Jadi Bapak Ibu, melalui firman ini dikatakan bahwa gereja Tuhan harus menjadi pahlawan. Karena di sana akan banyak bangsa berkumpul di lembah Yosafat dan terjadi penghakiman. Dan di sana terjadi suatu penuaian besar di lembah penentuan. Saya akan menceritakan mengenai apa yang harus gereja Tuhan siapkan sebagai pahlawan. Karena gereja Tuhan nanti akan siap melakukan penuaian besar. Saya akan ambil dari referensi buku yang saya baca, yaitu buku yang ditulis oleh Derek Prince, yaitu bukunya berjudul Kuasa Rohani yang Mengubahkan Hidup Anda, dan buku yang kedua berjudul Peperangan Rohani. Menceritakan bagaimana sebenarnya kita orang Kristen itu sebenarnya diperlengkapi oleh senjata pertahanan dan senjata menyerang. Referensi itu bisa dilihat di Efesus 6 ayat 10-18. Sebagai gambaran Bapak Ibu, kitab Efesus sebenarnya menceritakan mengenai gereja, keberadaan dan fungsinya, dan bagaimana perannya baik bagi dunia ini maupun bagi Allah. Karena itu betapa penting gereja memperhatikan apa yang ditulis di dalam kitab Efesus. Sebelumnya kita akan lihat dulu Bapak Ibu bahwa di dalam Kidung Agung ada satu gambaran yang menarik mengenai gereja. Kadang-kadang kalau kita membaca Kidung Agung, kita sering mempunyai persepsi yang berbeda. Tetapi kalau Bapak Ibu membaca di dalam kacamata Perjanjian Baru, maka sebenarnya Kidung Agung itu menggambarkan mengenai hubungan gereja dengan Kristus. Dan hubungan di dalam Kidung Agung itu dikatakan satu hubungan yang erat. Pengantin pria dengan pengantin wanita saling mencintai satu sama lain. Itu satu gambaran yang kontras, yang berbeda sekali, yang dituliskan di Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, kalau kita ingin memahami kasih yang mula-mula, maka kasih yang semula Bapak Ibu, maka kita bisa membaca di dalam kitab Kidung Agung ini menjadi referensinya. Ada satu pujian yang menarik di dalam Kidung Agung 6 ayat 4, satu pujian yang sebenarnya agak janggal Bapak Ibu. Demikian ditulis dalam Kidung Agung 6 ayat 4. Cantik engkau manisku seperti kota Tirza, Juwita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Dan kemudian di Kidung Agung 6 ayat 10 digambarkan demikian. Siapakah dia yang muncul laksana fajar merekah, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Mempelai wanita dipuji kecantikannya dan keelokannya Bapak Ibu. Dipuji indahnya dan cahayanya. Tetapi di sisi lain kemudian pengantin wanita digambarkan sebagai bala tentara yang dahsyat dengan panji-panjinya. Jadi ini merupakan satu gambar yang menarik bahwa pengantin wanita selain digambarkan sebagai
pengantin yang cantik jelita, tetapi bersamaan digambarkan juga sebagai tentara yang dahsyat. Gambaran ini sebenarnya mirip gambaran ini sebenarnya mirip ada di dalam kitab Efesus, di mana kita, gereja atau jemaat Tuhan, dikasihi Tuhan sedemikian rupa sehingga kita menjadi cemerlang tanpa cacat atau kerut, supaya menjadi jemaat yang kudus dan tidak bercerah. Efesus 5 ayat 27. Apa yang dilakukan gereja adalah tunduk kepada Kristus, karena Kristus sudah mengasihi jemaat. Dan gambar inilah yang ditunjukkan di dalam Kidung Agung 6 ayat 4 dan 10. Cantik dan manis, indah dan bercahaya. Gambaran di kitab Kidung Agung ini menunjukkan bahwa pusat dari gereja itu adalah seharusnya Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada pusat yang lain kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Dan karena Tuhan kita Yesus Kristus menjadi pusat dari gereja, maka gereja kemudian digambarkan menjadi bala tentara yang dahsyat. Gambaran bala tentara yang dahsyat ini sebenarnya digambarkan di dalam kitab Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Tapi kita lihat dulu di ayat 10 sampai 13-nya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Perhatikan juga ayat lainnya Bapak Ibu, di dalam 2 Korintus 10 ayat 3-5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara dunia, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dari dua pembacaan ini, kita akan menemukan beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah akan ada hari yang jahat, di mana suatu masa penuh dengan penderitaan, cobaan, tekanan yang dilancarkan dan dikorbankan oleh iblis. Apakah pada saat sekarang ini kita menganggap ini adalah hari yang jahat? Kita sama-sama renungkan hal ini. Yang kedua, kita diminta untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan kemudian yang ketiga, ada saatnya kita diserang oleh iblis, tetapi kita seharusnya mengambil inisiatif untuk menyerang. Dan kemudian yang menarik Bapak Ibu, kata-kata pertarungan dengan iblis itu digambarkan adalah pertarungan jarak dekat, bukan pertarungan jarak jauh. Di dalam bahasa Inggris, kata pertarungan itu ditulis dengan istilah wrestle atau bergulat. Bapak Ibu bisa membaca referensi itu di dalam kitab King James atau kitab yang lain, misalnya Green Literal atau Young Literal. Itu ditulis wrestle atau bergulat. Berarti dengan demikian Bapak Ibu, dalam kondisi bergulat, maka gereja Tuhan harus mengandalkan fisik yang prima dan taktik yang mumpuni atau ultimate. Ini berbicara dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, fisik yang prima berbicara mengenai asupan makanan dan latihan rohani yang kita lakukan. Taktik yang mumpuni berbicara mengenai seberapa baik atau saya katakan seberapa cerdas kita mampu menganalisis kekuatan dan keahlian kita, dan kita juga mampu menganalisis kekuatan dan keahlian musuh. Karena itu sangat penting Bapak Ibu, gereja Tuhan menerima asupan makanan yang baik. Yaitu apa? Tentunya bagaimana gereja mencerna firman Tuhan. Bagaimana kita sebagai gereja Tuhan mendapatkan firman Tuhan
dan melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kemudian gereja, jemaat Tuhan juga harus terlibat di dalam latihan-latihan rohani. Di dalam gereja ada banyak latihan-latihan rohani yang sebenarnya dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dilakukan. Salah satu latihan rohani yang kita sering dapatkan yaitu adalah bagaimana kita terlibat di dalam persekutuan. Latihan rohani yang lainnya adalah bagaimana kita terlibat di dalam pemuritan. Dari sini Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa kalau kita tidak memiliki fisik yang prima dan taktik yang mumpuni, maka kita tidak akan mampu bergulat atau melawan iblis. Karena pertarungan kita dengan iblis adalah pertarungan jarak dekat. Selanjutnya Bapak Ibu, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Ini berarti kita tidak berperang secara fisik dengan manusia. Peperangan kita bukan dengan manusia. Peperangan kita adalah dengan roh-roh jahat. Dan selanjutnya Bapak Ibu, yang menariknya, medan peperangan kita ada di mana? Ada di pikiran kita. Dan benteng-benteng yang kita hadapi sebenarnya adalah benteng-benteng seperti prasangka dan konsep-konsep yang salah. Saya jelaskan sedikit Bapak Ibu mengenai prasangka dan konsep-konsep yang salah ini. Derek Prince di dalam bukunya berjudul Peperangan Rohani menuliskan demikian. Prasangka adalah menolak apa yang tidak Anda ketahui. Ini berarti jika Anda tidak mengetahui satu hal, maka hal itu pasti salah. Padahal memang kita belum mengetahui. Jadi kita tidak bisa menganggap itu sesuatu yang salah. Contoh yang bagus, maaf Bapak Ibu, itu ada di Kejadian 50 ayat 20. Di mana Yusuf, anak Yakub, sudah menjadi orang kedua di Mesir. Dan kemudian Yakub meninggal. Para saudaranya yang menjual Yusuf menjadi budak pada waktu Yusuf masih muda, menjadi takut. Karena mereka berpikir Yusuf akan membalas dendam. Yusuf akan berperilaku jahat kepada dia. Sehingga akhirnya mereka datang kepada Yusuf dan mengatakan bahwa kami adalah budak-budakmu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yusuf? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Perhatikan Bapak Ibu, ternyata prasangka saudara-saudara Yusuf itu salah. Yang kedua, konsep-konsep yang salah. Konsep-konsep yang salah sanggup membuat orang mengeraskan hati, walaupun banyak fakta, kebenaran, bukti, logika yang kita sodorkan. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ikut di dalam pemuritan, maka kita belajar mengenai jaminan keselamatan. Pertanyaannya adalah, kalau kita berbicara jaminan keselamatan, kita diselamatkan oleh apa? Apakah yang pertama kita diselamatkan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib? Atau yang kedua, kita diselamatkan oleh perbuatan baik kita, amal perbuatan baik kita? Atau yang ketiga, kita diselamatkan oleh Kristus plus amal perbuatan baik kita? Jika kita diselamatkan oleh perbuatan baik atau amal baik kita, maka akan muncul pertanyaan tambahan Bapak Ibu. Seberapa besar atau seberapa berat perbuatan baik atau amal kita yang dianggap mampu menyelamatkan kita? Adakah parameternya? Adakah ukurannya? Kemudian, bagaimana cara menimbangnya? Kemudian, jika ada dosa, seberapa besar dosa mempengaruhi perbuatan baik dan amal kita? Sekali lagi, bagaimana cara menimbangnya? Jaminan keselamatan hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus memiliki satu kebenaran bahwa manusia tidak mungkin sanggup menggantikan keselamatan dengan perbuatan baik. Tetapi Bapak Ibu, seberapa banyak orang menutupi diri dengan konsep-konsep seperti ini? Oleh karena itu,
penting sekali kita menggunakan senjata-senjata rohani untuk menghancurkan benteng-benteng pertahanan seperti ini. Sangat penting Bapak Ibu. Di dalam Efesus 6 ayat 14-18 digambarkan bahwa ada banyak senjata-senjata rohani tersebut. Gambaran senjata rohani ini sebenarnya adalah gambaran senjata-senjata perang bangsa Romawi pada waktu itu. Karena Paulus memang hidup di zaman itu. Jika kita memperhatikan dengan seksama semua senjata itu, maka ada bagian yang tidak terlindungi, yaitu punggung kita. Ini memiliki dua makna Bapak Ibu. Kita tidak bisa memberi punggung kita kepada iblis dengan berbalik atau berlari. Artinya, ketika kita masuk di dalam peperangan rohani, kita tidak bisa mundur. Kemudian yang kedua, yang penting Bapak Ibu, kita tidak tinggal sendirian. Kita bisa mempercayakan bagian yang tidak terlindungi itu kepada rekan-rekan kita. Karena itu, kenapa firman Tuhan ini disampaikan di dalam kitab Efesus kepada gereja. Kita membutuhkan rekan-rekan kita untuk bersama-sama saling melindungi satu sama lain. Kita melindungi punggung rekan-rekan kita. Dengan apa? Dengan doa, dengan puji-pujian, dengan penyembahan. Nanti saya akan jelaskan sedikit mengenai hal ini. Saya akan berikan satu gambaran dulu mengenai senjata pertahanan dan senjata penyerangan. Daftarnya cukup panjang dan saya tidak mungkin bisa menjelaskan hal ini dalam khotbah ini, tetapi saya akan memberikan hal ini secara singkat. Kita baca dulu di dalam Efesus 6 ayat 14-18. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Kalau kita lihat, maka kita akan menemukan ada dua hal. Satu senjata pertahanan, satu senjata penyerangan. Saya bagikan dulu mengenai senjata pertahanan. Nanti saya akan berikan beberapa hal mengenai senjata pertahanan ini. Karena saya tidak mungkin bisa menjelaskan semuanya pada saat sekarang ini. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Secara singkat, ikat pinggang kebenaran itu berbicara mengenai kejujuran, ketulusan hati, keterbukaan, dan keterus-terangan. Baju sirah keadilan itu berbicara mengenai kebenaran yang melindungi hati kita. Saya akan jelaskan hal ini lebih lanjut. Kasut yang siap memberitakan Injil, itu berarti kesiapsediaan kita untuk mengabarkan atau memberitakan Injil Kristus. Perisai iman akan perlindungan bagi kita dan orang-orang yang dipercayakan bagi kita. Ketopong keselamatan, pengharapan yang dari Allah yang didasarkan oleh iman. Kemudian senjata penyerangan. Yang pertama adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Tanpa pedang roh, maka kita tidak bisa menyerang. Perhatikan Bapak Ibu, senjata penyerangan kita bukan panah, tetapi pedang roh. Sekali lagi, karena pertarungan kita itu melalui jarak dekat. Yang kedua, doa sebagai senjata rohani. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Daniel 10, maka tertulis sekali bahwa karena doa Daniel, maka terjadi kegoncangan di alam roh. Doa sanggup meruntuhkan benteng-benteng pertahanan iblis. 2 Korintus 10 ayat 4. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1-19, dikatakan bahwa doa sanggup membebaskan Petrus dari penjara. Puji-pujian dan penyembahan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19-40, ketika Paulus dan Silas dipenjarakan, maka pada malam hari Paulus dan Silas menyanyikan puji-pujian dan doa. Dan kemudian
terjadi gempa bumi yang akhirnya membebaskan Paulus dan Silas. Yang keempat, pemberitaan firman. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 4 ditegaskan bahwa kita harus siap sedia untuk memberitakan firman, siap atau tidak siap waktunya. Bahkan yang menarik Bapak Ibu, di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 8 sampai 10 diceritakan bagaimana kuasa pemberitaan firman yang dilakukan oleh Paulus, kuasa pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan oleh Paulus membuat semua penduduk Asia mendengarkan firman Tuhan. Yang kelima, kesaksian. Apa bedanya dengan memberitakan firman? Memberitakan firman berarti menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Allah secara langsung. Tetapi bersaksi adalah menjadikan diri kita seorang saksi. Ini adalah berbicara mengenai suatu hal yang kita alami sendiri, sehubungan dengan firman Allah, dan tujuannya adalah untuk meneguhkan kebenaran firman Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kita coba lihat Bapak Ibu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wahyu 12 ayat 11 menuliskan bahwa iblis dikalahkan oleh darah anak domba dan perkataan kesaksian kita. Saya sekarang ingin menjelaskan mengenai beberapa hal mengenai senjata pertahanan. Ada 3 senjata pertahanan yang saya ingin bagikan di sini Bapak Ibu. Yang pertama adalah baju zirah keadilan. Tadi di atas saya sebutkan bahwa baju zirah keadilan adalah kebenaran yang melindungi hati kita. Kalau kita membaca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8, dikatakan demikian. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Baju sirah menceritakan keadilan, kebenaran yang dihasilkan bukan oleh kepatuhan agama, tetapi hanya oleh iman. Baju sirah dihasilkan oleh karena kebenaran Kristus. Derek Prince menuliskan demikian, kita harus meyakini berdasarkan Alkitab dan menerima dengan iman bahwa kita telah menerima kebenaran dari Allah. Atau bahasa sederhananya Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa kita sudah dibenarkan oleh Allah. Karena itu, kalau kita menggunakan baju sirah setiap hari, kita bisa mengatakan kepada iblis, aku sudah dibenarkan. Aku sudah dibenarkan oleh Allah karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Sehingga aku menjadi orang yang benar. Yang kedua, perisai iman. Kalau Bapak Ibu perhatikan, seringkali kita berpikir bahwa perisai yang diceritakan di sini ada perisai yang kecil ukurannya. Tapi tidak seperti itu Bapak Ibu. Perisai yang diceritakan oleh Paulus adalah sebenarnya perisai yang memiliki ukuran yang besar, yang digunakan oleh tentara Romawi sehingga dia dapat menangkis seluruh serangan-serangan panah musuh. Jadi bukan perisai yang kecil. Karena kalau dia menggunakan perisai yang kecil, maka mungkin ada bagian-bagian yang tidak bisa ditangkis. Tetapi ketika dia menggunakan perisai yang besar, maka sanggup menutup seluruh tubuh prajurit tersebut. Sehingga perisai ini memberikan perlindungan yang maksimal. Dalam kita berhadapan dengan roh jahat, dengan iblis, seringkali iblis memberi masalah bagi diri kita. Perhatikan Bapak Ibu, iblis akan menyerang melalui pikiran, hati kita, tubuh kita, atau keuangan kita. Dan jika itu tidak mempan, maka iblis akan menyerang orang-orang yang paling dekat dengan kita. Derek Prince menuliskan bahwa perisai iman ini adalah iman akan perlindungan yang disediakan untuk kita dan semua orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Yang selanjutnya, ketopong keselamatan. Fungsi ketopong adalah untuk melindungi kepala kita. Dan kepala digambarkan sebagai pikiran kita. Jadi ketopong keselamatan ditujukan untuk melindungi pikiran kita. Perhatikan Bapak Ibu, kalau ada seseorang yang bertempur,
dia sangat ahli memainkan senjata atau sangat ahli untuk bertahan. Tetapi kalau kepalanya luka, maka dia tidak bisa efektif untuk menggunakan senjatanya, untuk melakukan pertahanan. Karena itu betapa penting kepala dilindungi, pikiran kita dilindungi. 1 Tesalonika 5 ayat 8 mengatakan demikian. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju sirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi ketopong keselamatan berbicara mengenai pengharapan akan keselamatan. Jadi Bapak Ibu, jika perisai iman berbicara mengenai iman akan perlindungan Allah, maka ketopong keselamatan berbicara mengenai pengharapan. Lalu bagaimana kita menghubungkan antara perisai iman dengan ketopong keselamatan? Ibrani 11 ayat 1 dikatakan demikian Bapak Ibu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1 menceritakan bahwa iman merupakan kenyataan dasar yang di atasnya orang membangun pengharapan. Apabila ada iman yang sungguh, maka kita juga akan mempunyai pengharapan yang benar. Derek Prince menuliskan secara sederhana demikian. Pengharapan adalah suatu sikap yang tenang, menantikan suatu hal yang baik yang akan terjadi berdasarkan janji-janji yang tercantum dalam firman Tuhan. Pengharapan memiliki sikap optimis terhadap janji Tuhan. Jadi, apabila kita mengenakan ketopong keselamatan, maka pikiran kita akan terlindungi dari serangan-serangan iblis yang halus sekalipun. Misalnya, keraguan-raguan, kekecewaan, rasa kasihan kepada diri kita sendiri, sulit percaya kepada orang dan sebagainya. Pernahkah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sedang berdoa, sedang berperang, di dalam doa sedang berperang, tiba-tiba ada satu pikiran yang masuk mengganggu kita? Pernahkah terpikir seperti itu? Atau ketika kita sedang berpuasa, berdoa puasa, tiba-tiba ada pikiran yang mengganggu. Misalnya, pikiran mengenai pekerjaan kita, pikiran mengenai keuangan. Kadang-kadang masa-masa lalu itu timbul kembali dalam pikiran kita. Penting sekali kita menggunakan ketopong keselamatan untuk bisa melindungi dari hal-hal tersebut. Saya akan berikan satu gambaran yang agak panjang Bapak Ibu mengenai ketopong keselamatan ini. Kenapa saya berbicara agak panjang mengenai ketopong keselamatan ini? Karena hal ini sangat mempengaruhi kita ketika kita sedang menghadapi new normal ini. Kita punya banyak persepsi, kita punya banyak prasangka. Dan padahal kita harus maju karena kita tahu bahwa pada saat new normal ini Tuhan sedang melakukan sesuatu, sedang mempersiapkan sesuatu bagi gerejanya. Di dalam Ibrani 6 ayat 17-20 terdapat dua gambaran yang indah mengenai pengharapan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Gambaran pertama mengenai pengharapan itu adalah mezbah, sebuah altar. Kalau Bapak Ibu membaca, pada waktu Daud sudah tua, kemudian seorang anaknya bernama Adonia, dia kemudian mengangkat dirinya menjadi raja. Padahal Daud sudah menunjuk Salomo sebagai raja. Dan kemudian ketika anaknya ini mendengar suatu suara puji-pujian yang menyatakan bahwa Salomo sudah diangkat menjadi raja, maka
anak ini menjadi takut dan kemudian dia berlari ke mezbah dan memegang tanduk-tanduk di mezbah tersebut. Dikatakan demikian, di bawah perjanjian lama, mezbah merupakan suatu tempat yang dapat memberikan suaka atau perlindungan kepada orang-orang yang dikejar-kejar untuk dibunuh karena telah bersalah menyebabkan kematian saudara dekat mereka meskipun tak sengaja. Apabila seseorang berlindung di mezbah itu, maka ia akan selamat mendapat suaka. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita memegang erat-erat tanduk dari sudut-sudut mezbah dan kita tidak keluar dari mezbah, maka itu akan menjadi pengharapan kita. Mezbah itu adalah pengharapan kita. Kalau kita berbicara mezbah, kita berbicara mengenai apa Bapak Ibu? Kita berbicara mengenai hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita harus lebih dalam lagi masuk di dalam mezbah. Yang kedua, pengharapan diumpamakan seperti sauh atau jangkar yang menghubungkan kita dari keberadaan kita sekarang ini dengan kekekalan. Masuk ke dalam hadirat Allah sendiri. Dalam dunia ini, kita adalah seperti perahu yang kecil yang berada di tengah-tengah laut, karena segala sesuatu di sekeliling kita bersifat sementara, tidak permanen, tidak dapat dipercaya, dan terus-menerus berubah. Tidak ada yang dapat memberikan keamanan dan stabilitas kepada kita. Jika kita ingin mempunyai keamanan dan stabilitas, kita memerlukan sebuah sauh yang menghubungkan kita dari keberadaan sekarang ini ke dalam kekekalan yang berpaut kepada batu karang segala zaman. Apabila kita mempunyai pengharapan, maka kita dapat melabuhkan sauh kita. Karena itu Bapak Ibu, jangan kita berhenti berharap. Jangan kita berhenti berharap karena kita tahu bahwa pengharapan kita itu memiliki dasar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama merenungkan pada hari ini. Kalau begitu Tuhan, pada saat kondisi new normal sekarang ini, pada saat sekarang ini Tuhan, kami memiliki Tuhan, hal-hal yang luar biasa yang Allah taruhkan dalam diri kami. Ada senjata pertahanan, di mana kami sanggup Tuhan untuk bertahan Tuhan. Ada juga senjata penyerangan, di mana kami sanggup Tuhan untuk bergulat, untuk menyerang si iblis. Dan kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan, biarlah Allah sendiri yang membukakan kepada kami Tuhan seluruh pernyataan-pernyataan ilahi-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mengerti Tuhan apa yang harus kami kerjakan Tuhan dalam masa-masa sekarang ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu Tuhan. Kami berdoa Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Allah yang terus Tuhan berkarya Tuhan, memberikan kepada kami Tuhan hal-hal yang luar biasa Tuhan kepada kami Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Katakan kerajaan-Mu, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakan Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan
kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakan Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Katakan, kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Oh, kami berdoa Bapa. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Allah Tuhan memberikan Tuhan kepada kami Tuhan satu pengertian yang luar biasa Tuhan. Karena kami Tuhan sebenarnya sudah diberikan perlengkapan senjata yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kami memiliki Tuhan seluruh perlengkapan tersebut Tuhan. Kami memiliki ikat pinggang kebenaran, yaitu kejujuran, ketulusan, keterbukaan, dan keterus terangan. Kami memiliki baju zirah keadilan, yaitu kebenaran, di mana kita dibenarkan oleh karena Kristus telah menebus kita. Kami memiliki kasut. Kami berdoa Tuhan, agar kami Tuhan, siap sedia Tuhan, untuk menceritakan, untuk bersaksi, untuk menceritakan mengenai Kristus Tuhan kepada setiap orang Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kami memiliki perisai iman. Karena itu kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Allah sendiri yang melindungi, melingkupi kami Tuhan. Menjagai kondisi kami Tuhan. Jauhkan kami dari segala macam mara bahaya. Jauhkan kami dari segala macam sakit penyakit. Allah yang mencukupkan seluruh kondisi finansial kami. Dan Allah yang menjagai orang-orang terdekat kami Tuhan dengan kasih setia-Mu Tuhan. Kami berkata Tuhan, biarlah perlindungan dari Allah sendiri dinyatakan terus kepada kami Tuhan. Dan kami memiliki Tuhan, ketopong keselamatan Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan, melindungi Tuhan, pikiran kami Tuhan. Melindungi Tuhan, pikiran kami Tuhan. Sehingga kami tidak terjebak Tuhan di dalam pikiran-pikiran yang berfantasi Tuhan. Kami tidak terjebak Tuhan di dalam pikiran-pikiran yang kotor Tuhan. Kami tidak terjebak Tuhan di dalam pikiran-pikiran yang keluar dari kebenaran firman Tuhan. Tapi kami mengarahkan pikiran kami Tuhan hanya kepada Kristus. Karena kami tahu Tuhan, ada satu kebenaran, ada satu kemenangan yang Allah mau nyatakan. Kami berdoa Tuhan, kami menggunakan Tuhan pedang roh Tuhan. Kami menggunakan firman itu Tuhan dalam segala keadaan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang terus Tuhan masuk di dalam doa dan pujian dan penyembahan kami. Kami berdoa Tuhan sekali lagi, kaki kami Tuhan, rela Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Angkatlah tangan kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa. Biarlah kasih, persekutuan, penyertaan dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus itu menyertai kita dari sekarang sampai ketika Allah menyatakan, Allah datang kedua kalinya kepada diri kita sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.